Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, asyhadu an la Allahumma sholli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita, sehingga kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk melakukan zikir nafas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu umatnya yang mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Alhamdulillah, pada malam ini Allah hadirkan di sini ada Mas Endang, ini Mas Endang, dan ada Pak Ustadz Makmun. Alhamdulillah beliau masih diberikan keistiqomahan untuk hadir di tempat ini. Nah, materi malam ini yang akan kita bahas adalah memahami tanpa ruang dan waktu dengan menggunakan kesadaran. Nah, ini yang benar-benar harus kita benar-benar pahami, menggunakannya kesadaran, bukan akal pikir kita. Karena kalau masih menggunakan akal pikir kita itu akan bingung dalam aplikasi itu. Ruang tanpa ruang dan waktu itu seperti apa? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu akan timbul kalau masih pakai akal pikir. Nah, tapi kalau menggunakan kesadaran, jiwa kita menyadari Allah yang dekat, nah itu sudah tanpa ada ruang dan waktu. Jadi aplikasi dalam kehidupan nyata berhubungan dengan Allah itu tanpa ruang dan waktu. Kalau masih pakai ruang dan waktu, disitulah kesadaran kita belum menyadari Allah. Memang kita ini sadar, tapi sadar jasad saja, batinnya nggak menyadari. Jadi lahiriahnya saja yang sadar, tapi batiniahnya tidak menyadari Allah. Karena sesungguhnya kalau kita sudah benar-benar duduk, kesadaran jiwanya menyadari Allah dalam aplikasi kehidupan, itu berhubungan dengan Allah itu tanpa harus ruang dan waktu. Kalau orang Jawa bilang gumantung tanpa cantelan, cedak tanpa senggolan. Nah, di sini harus benar-benar kita pahami. Dan sesungguhnya kalau kita sudah benar-benar duduk kesadaran itu menyadari Allah, pasti sikap kita itu menerima, bersyukur, dan meyakini pertolongan Allah. Dan dalam perbuatannya pasti sesuai amanah tanda perintah dari Allah. Sehingga kehidupannya menjalaninya dengan santai-santai saja, tidak gemerungsung. Dan kalau kita mau jujur, kita udah 5 tahun belajar sadar Allah ini. Tapi dalam aplikasi kesadaran kita belum menyadari Allah. Masih dengan kesadaran jasad saja, lahiriah saja. Terkadang masih terbentur dengan pikiran kita, perasaan kita. Jadi masih menyadari aku yang bisa, aku yang mampu, aku yang tahu, aku yang punya. Belum tembus menyadari bahwa aku ini dimampukan, bahwa aku ini dibisakan, bahwa aku ini dititipkan oleh Allah. Nah, ini malam ini kita harus renungi dengan sungguh-sungguh pakai kesadaran. Fungsinya kita belajar kesadaran itu ya agar kita menyadari Allah dalam setiap perilaku kita, dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, sehingga benar-benar bisa mengaplikasikan
yang sering kita baca. Hidupku, ibadahku, matiku ini hanya untukmu ya Allah. Nah ini kalau kesadarannya belum benar-benar duduk, tidak menyadari Allah tanpa ruang dan waktu, ini akan terasa sulit dalam aplikasi kehidupan. Dan banyak yang terombang-ambing. Akhirnya apa? Menyalahkan Allah, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Nah ini yang banyak seperti kita alami sendiri. Dan kita harus jujur pada diri kita sendiri. Memang betul kita ini selalu membicarakan tentang sadar Allah. Tapi dalam aplikasinya belum 100% kita bisa menyadari Allah yang dekat. Nah disinilah fungsinya kita belajar. Kita bertemu ini ya untuk saling mengingatkan agar kesadaran ini benar-benar aktif dan teraplikasikan dalam kehidupan. Sekarang gini, Pak Ustadz, jujur nih, sudah duduk belum kesadaran jenengan dalam aplikasi kehidupan? Selalu menyadari Allah. Belum. Nah itu kan, nah ini sama. Saya pun mengalami hal yang sama karena ini dalam proses. Terus bagaimana agar kita bisa kesadarannya itu duduk menyadari Allah? Nah, kita memohon bimbingan kepada Allah, jangan henti-henti. Ya Allah, bimbinglah jiwa, raga, dan ruh ini untuk menyadari Engkau dalam kehidupan nyata. Karena yang bisa mengaktifkan kesadaran kita ini hanya Allah. Metode itu hanya sarana, cara. Dan cara itu tidak bisa mengaktifkan. Yang bisa mengaktifkan Allah. Makanya kita harus melatihnya dengan caranya itu lillah. Karena Allah, bukan karena ingin sadar. Tak kala kita melakukan DN-nya karena ingin sadar, di situ malah nggak sadar-sadar. Nah ini proses awal, waktu pertama kali benar-benar sungguh-sungguh, itu cepat dibimbing oleh Allah. Dan bisa menyadari Allah dalam perilaku kita, kehidupan kita, sehari-hari kita. Dan ini Pak Ustadz pun udah ngalamin. Yang kemarin menceritakan pengalamannya. Setelah lama, melakukan patrap diam itu ya. Patrap diam. Nah, jenengan melakukan metode patrap diam, sungguh-sungguh berserah ke Allah, menyaksikan, menerima ketentuan Allah, apapun yang terjadi dan teraplikasikan. Sehingga connect terus. Sehingga seakan-akan obrol-obrolan terus sama Allah. Dalam kehidupan. Tapi nggak lama, cuma berapa hari itu? Seminggu tuh. Habis seminggu itu putus lagi kan. Nah, tak kala waktu kita nyambung seminggu kemarin itu kan, hidup nih nyaman nggak Pak? Nyaman. Nggak ada beban, nggak ada kebingungan. Keyakinan full bahwa kita ini diatur Allah, dikasih rezeki Allah, dijamin oleh Allah kan gitu. Walaupun waktu itu Pak Ustadz punya utang, tapi udah nggak ada kekhawatiran nggak bisa membayar utang, dimampukan oleh Allah. Nah, karena apa? Kesadarannya nyambung terus ke Allah, minta bimbingan terus ke Allah. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Disuruh gini, suruh gitu, ya kan? Akhirnya jenengan menyaksikan kan? Oh iya, diselesaikan oleh Allah. Nah itulah sebetulnya kesadaran seperti itulah, kesadaran yang murni itu ya seperti itu. Akal jiwa kita, jasad kita, ruh kita bergantung kepada Allah, menyadari Allah. Nah, kalau separuh-separuh ya begitu, masih terjebak. Kalau hanya jasad aja yang sadar, ya semua sadar. Tapi batiniahnya tidak menyadari. Nah, tak kala kita diproses untuk kemurnian, menyadari Allah, hanya bergantung kepada Allah. Saya berkali-kali dikasih pembelajaran itu.
tapi pada kenyataannya masih tetap terjadi naik turunnya kesadaran itu. Kadang sadar, kadang lost. Nah, disitulah kita harus benar-benar memohon bimbingan terus sama Allah, agar kesadaran kita itu duduk menyadari Allah. Yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah, masuk tercelup dalam kekuatan Allah, sehingga kekuatan Allah itu mewarnai dalam kehidupan kita. Jiwanya itu selalu menyadari, melihat ini dengan kekuatan Allah, mendengar ini. Dan itu benar-benar harus diaplikasikan. Kalau hanya sekedar dipahami doang, itu dalam aplikasi tetap pasti bingung. Dan banyak teman-teman yang telepon, yang curhat melalui WA, kenapa kok masih begini, kenapa masih begitu. Nah itu ternyata kita belum aplikasikan. Walaupun kadang pernah, tapi lupa lagi, nggak sadar lagi, nggak menyadari lagi. Ternyata sesungguhnya Allah itu selalu berkata-kata kan gitu. Tapi karena kesadaran kitanya tidak menyadari Allah, sehingga tidak memahami. Di saat kita lagi onnya itu benar-benar on, nyambung ke Allah, Pak Ustadz ngerasain kan, kita nanya dijawab gitu kan, kita nanya ditunjukkan, kita nggak mampu dimampukan, kita nggak bisa dibisakan. Nah itu sebenarnya dalam aplikasinya, kalau kesadaran itu memang sudah duduk, sudah terlibat semuanya, dalam perilakunya udah pasti ATP, nggak mungkin ke ATP. Dalam sikapnya pasti 3T. Dalam menjalani hidupnya pasti 3S. Santai-santai saja. Karena kita itu belum benar-benar duduk, sehingga untuk menerima aja kita itu kan masih, waduh ya Allah. Kalau lepas kesadaran. Nah, lepas kesadarannya ke Allah itu menerima tuh berat. Menerima keadaan, kenyataan hidup ini berat. Sehingga timbul rasa-rasa kekecewaan, timbul rasa-rasa keputusasaan. Tapi tak kala kesadarannya menerima itu udah dimampukan sudah. Seberat apapun itu akan dimampukan oleh Allah. Kalau kesadarannya benar-benar menyadari Allah, masuk ke dalam celupan Allah, kekuatan Allah. Nah ini yang perlu kita harus tanamkan, kesadaran ini, agar selalu menyadari Allah. Memang perlu dilatih, tapi melatihnya itu bukan atas kekuatan diri atau atas kemampuan diri, karena diri ini nggak mampu, nggak bisa. Makanya sebelum melatihnya harus menyadari dulu, sadari Allah. Di situ ngomong, menggunakan bahasa kesadaran kepada Allah. Ya Allah, bimbinglah jiwa, raga dan ruh ini untuk menyadari Engkau dalam kehidupan nyata ya Allah. Bimbinglah jiwa, raga, ruh ini untuk selalu menyaksikan Engkau dalam kehidupan nyata ya Allah. Nah itu memang harus kita lakukan. Nah disitulah nanti kita akan dipahamkan. Bisanya kita itu bukan karena diri kita yang melatih. Sebenarnya hanya dibisakan, dimampukan. Terkadang ego kita nongol, karena saya berlatih nih, sehingga bisa seperti ini, bisa seperti itu. Terjebak lagi. Bukan berarti nggak perlu latihan, Tetap harus, tapi dalam melatihnya ini kita minta bimbingan Allah tadi. Sadari dulu Allah yang maha, sadari Allah yang berkuasa, sadari Allah yang maha kuat. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Nah itu kita sadari. Nah setelah menyadari itu, lalulah kita ngomong pakai bahasa kesadaran. Ya Allah, bimbinglah
jiwa, raga, dan ruh ini seutuhnya. Jiwa, raga, dan ruh, bukan hanya sekedar jiwa. Jasad, jiwa, ruh kita harus benar-benar menyadari Allah, menyaksikan Allah dalam kehidupan nyata. Karena kalau enggak begitu tetap ketipu. Karena semakin lama semakin halus. Dan banyak orang-orang yang tertipu dengan kondisi-kondisi yang dalam kehidupan kenyataan hidupnya. Tertipu dengan kemudahan, tertipu dengan pertolongan, tertipu dengan makhluk-makhluk yang dibilang goib. Banyak. Karena kesadarannya belum benar-benar duduk, jiwa, raga, dan ruhnya. Sehingga ya itu masih tertipu. Kalau benar-benar kesadarannya itu udah duduk, saya pastikan itu sebenarnya pasti segala fasilitas yang ada dalam diri ini akan berfungsi sesuai fungsinya gitu. Karena memang Allah sediakan. Nanti nafsu kita berfungsi sesuai fungsinya dalam bimbingan Allah. Pikiran kita berfungsi sesuai fungsinya dalam bimbingan Allah. Karena kalau dihilangkan, itu pun akan pincang kehidupan kita. Sama yang dicontohkan oleh Rasulullah, Nabi Muhammad. Tetap berfungsi semuanya. Manusiawinya berfungsi gitu loh. Tapi dalam bimbingan Allah. Enggak brutal. Pikirannya enggak brutal, nafsunya enggak brutal, egonya enggak brutal. Dan tidak tergoda dengan bisikan-bisikan. Nah, kalau benar-benar udah kesadarannya duduk menyadari Allah, itu dia akan paham. Benar-benar paham mana yang murni dari Allah, mana yang dari selain Allah. Nah, tapi nanti di level yang selanjutnya itu sudah tidak ada lagi perbandingan antara Allah dengan makhluk gitu loh. Kesadarannya itu udah apapun yang terjadi udah kehendak Allah gitu. Tapi akan kita melalui dulu level perbedaan tadi itu. Mana yang murni dari Allah, mana yang tercampur. Tapi nanti kalau sudah naik level lagi kesadarannya, ya sudah menyadari semua Allah, tidak ada lagi perbandingan antara Allah dengan makhluk. Saat ini itu kita masih membandingkan dulu. Ini sadar tidak sadar. Banyak sahabat-sahabat kita pun ya masih dalam proses seperti itu. Makanya malam ini mudah-mudahan kita ini memang dibimbing oleh Allah. Dimampukan oleh Allah untuk duduknya kesadaran ini menyadari Allah yang sesungguhnya. Sehingga tidak akan tertipu lagi. Karena hidup ini kalau kita sadari adalah ketentuan Allah yang harus kita jalani dan kita nikmati dan kita syukuri. Tapi kenapa kita mengeluh? Dikasih hidup, dikasih nikmat oleh Allah. Miliaran nikmat yang Allah berikan hilang dengan satu masalah. Miliaran nikmat yang Allah berikan hilang dengan satu masalah. Masalah utang 30 juta hilang semua. Nikmat tanah miliaran triliunan mungkin hilang. Karena itu tadi jiwa kita, jasad kita, ruh kita lalai, tidak menyadari Allah. Tapi kalau seutuhnya jasad, jiwa, raga, dan ruh kita itu menyadari Allah, tidak akan bingung dan tidak akan lalai, akan selalu bersyukur. Nah, inilah teman-teman, sahabat-sahabat, dimanapun berada, kita sama-sama belajar
saling mengingatkan bahwa proses belajar ini tidak semudah yang dibayangkan, tidak semudah yang diucapkan, karena prosesnya terus berjalan. Di saat kita masih ada akunya, yaitu tadi, aku sesuai prasangka hati hambaku. Nah ini malah kacau nanti pemahamannya kalau masih ada akunya. Malah nanti jadi ngaku Tuhan kalau masih ada keakuannya. Allah tergantung prasangka hati hambanya itu kalau sudah benar-benar fana. Sudah yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah sudah. Kalau masih belum, nah disitulah yang nanti akhirnya mengaku jadi Tuhan. Atau akulah Tuhanmu dan engkaulah hambaku. Nah ini bahayanya. Benar nggak Pak Ustadz? Iya, masuk. Nah, pemahaman ini memang kita harus telaah juga. Allah tergantung prasangka hati hambanya. Berarti Allah bergantung kepada hati hambanya. Nah ini yang benar-benar harus kita pahami. Jangan sampai terjebak seakan-akan benar tetapi menyesatkan. Di sini perlunya kita terus gunakan kesadaran kita. Jangan hanya sekedar memahami. Jangan hanya sekedar menggunakan keilmuan saja. Gunakan kesadaran kita. Sehingga bisa benar-benar dipahamkan oleh Allah. Maksud dan tujuannya ayat-ayat Allah. Sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Bukan dijadikan alat untuk menjatuhkan. Bukan hanya dijadikan untuk alat untuk perdebatan. Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang memahami makna yang sesungguhnya. Nah, untuk memahami makna yang sesungguhnya harus menggunakan kesadaran tadi. Kalau hanya menggunakan akal pikir, di situ akan kebingungan. Apalagi baca terjemaahnya yang bahasanya baku. Nanti salah paham gitu. Nah, baik bagi teman-teman dimanapun berada. Jadi pada malam hari ini kita harus benar-benar bisa memahami komunikasi dengan Allah itu tanpa ruang dan waktu dalam aplikasi kehidupan. Karena kalau dalam aplikasi kehidupan kita masih berkomunikasi dengan Allah itu pakai ruang dan waktu, pasti waktu-waktu tertentu gitu. Dan harus ada ruang khusus. Sedangkan dalam kehidupan kenyataan aplikasi itu kan kita kadang harus kerja, menjalankan amanah ini itu. Itu kalau kesadarannya belum menyadari Allah tanpa ruang dan waktu, di situ akan kebingungan. Padahal ya setiap saat, setiap waktu kita bisa minta bimbingan Allah, minta petunjuk Allah kalau menggunakan kesadaran kita. Kesadaran yang murni menyadari Allah, aktif sudah kesadaran jasad, jiwa dan ruhnya menyadari Allah yang dekat. Nah, aplikasi menyadari Allah yang dekat itu selalu berkomunikasi dengan Allah. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Nah, itu yang dimaknakan Allah itu selalu omong-omongan. Nah, untuk mendengarkan omong-omongannya Allah ini harus menggunakan pendengaran kesadaran kita. Mendengarkan suara yang tanpa kata-kata. Gitu loh. Banyak sekali teman-teman itu sekarang dalam kondisi keputusasaan.
belajar sadar Allah, tapi kok dalam hidup tidak merasakan perubahannya. Karena ternyata disitulah masih ada tujuan-tujuan selain Allah. Belajar sadar Allah pengen kaya, belajar sadar Allah pengen sakti, belajar sadar Allah pengen ini dan itu. Padahal kalau benar-benar kita menyadari Allah, itu akan diberikan semuanya oleh Allah secara otomatis. Kalau benar-benar jiwa kita, jasad kita, ruh kita itu menyadari Allah yang nyata dalam kehidupan nyata, kita akan menguasai dunia. Sama seperti yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi kenyataannya kita masih belum dimampukan. Nah, inilah proses pembelajaran agar kita paham kenapa dibiarkan oleh Allah terus, kadang sadar, kadang enggak, kadang sadar, kadang enggak. Karena sebenarnya untuk mengolah agar kita benar-benar duduk kesadarannya. Nah, disinilah perlu keseriusan, kesungguhan kita dalam belajar. Kalau enggak ya bertahun-tahun masih puyeng aja tuh. Hanya pinter pemahaman saja, hanya pinter pengetahuan saja, dalam aplikasi masih bingung, masih nyari-nyari Allahnya yang mana, Allahnya di mana, gimana pertolongan Allah, gimana petunjuk Allah, gimana perintah Allah, masih bingung. Karena hanya dengar pemahaman, tidak mau melakukan, mengaplikasikan. Nah, dalam melakukan DNSA ini kita memang harus melakukan. Di Padepokan Patra, Pak Pur itu memberikan caranya, formulanya. Kalau kita lakukan, nanti kita akan dapatkan, gitu loh. Kita rasakan sendiri. Dan sebenarnya nanti akan dipahamkan kenapa Pak Pur itu nggak mau jadi guru, karena nggak mau menjadi hijab sahabat-sahabatnya yang berjalan lurus ke Allah. Karena beliau selalu mengajarkan lurus ke Allah, lurus ke Allah, lurus ke Allah. Bagi teman-teman yang sudah mempelajari DN ini udah lama, mungkin kalau yang baru-baru diberikan penjelasannya, diberikan tulisan-tulisan, diberikan YouTube-nya. Tapi kalau yang sudah lama, kalau nggak mau mengaplikasikan, hanya mendengar YouTube atau membaca tulisan, tertinggal sudah. Dan dalam aplikasi masih tetap bingung nantinya. Karena penyaksian itu harus kita saksikan oleh diri kita sendiri. Bukan menyaksikan fotokopi, copy paste penyaksian orang. Nggak bisa. Kita harus benar-benar menyaksikan sendiri dalam aplikasi kehidupan. Nah, baik. Ini bagi teman-teman yang sudah hadir, terima kasih. Ada Bang Dodi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, ini Bang Dodi ini di Medan. Terima kasih Bang Dodi sudah hadir. Jadi kesimpulannya, memahami tanpa ruang dan waktu menggunakan kesadaran ini, kita pun tidak bisa menggunakan kemampuan diri. Harus memohon kepada Allah. Ya Allah, bimbinglah jiwa, raga, dan ruh ini untuk memahami tanpa ruang dan waktu berhubungan dengan Engkau dalam kehidupan nyata. Nah, di situ nanti diproses. Dalam proses itu akan mengalami penggojlokan. Dan kita memang harus siap menghadapinya. Karena kita sudah memohon, meminta nih. Kita udah memohon, meminta, nggak mau diproses ya gimana?
memang harus mengalami proses nyata. Benar nggak Pak Ustadz? Iya. Jenengan masih ngalamin bingung toh dalam kenyataan hidup kan? Sama, sebenarnya saya pun begitu. Karena kita sama-sama dalam proses belajar. Bagaimana agar tidak bingung lagi? Jangan sampai malu-maluin pembimbing kita. Itu loh, maksudnya Pak Pur itu pernah ngomong sama saya, kamu jangan malu-maluin saya, belajar sadar Allah. Masih takut menghadapi kenyataan hidup gitu loh. Gimana ini? Di situ baru saya mulai belajar untuk lebih dalam lagi, pakai kesadaran, menyadari apa sebenarnya kesalahannya. Oh ternyata kesalahannya di sini. Itu terus berproses, dibontang-banting, ya kan? Beres ada lagi. Dan tanpa sadar kadang-kadang di saat dibanting keduanya itu kita lari ke selain Allah. Nah di saat lari itu disentil pula lagi, cetak, ayo mau lari kemana? Akhirnya kita sadar lagi kembali itu ke Allah. Iya ya Allah, hanya Engkau yang bisa nolong aku ya Allah. Nah itulah kita syukuri, alhamdulillah. Baru dimampukan seperti itu aja, alhamdulillah. Bersyukur kita. Dibandingkan dulu, dibablasin aja, dibiarin kita tersesat. Nggak diingetin oleh Allah, nggak ditegur oleh Allah. Sekarang alhamdulillah begitu kita lari ke selain Allah, diingatin, disentil, istilahnya bahasa saya itu. Tak aja, ayo mau lari kemana lagi? Sempet saya mau lari ke amalan lagi, sempet saya mau lari ke makhluk lagi, cari-cari guru yang lebih tinggi lagi ilmunya, yang lebih paham lagi. Padahal udah jelas-jelas diajarin lurus, kamu lurus nih. Kalau kamu lurus nanti semua Allah akan kasih. Kalau kamu udah lurus ke Allah, kamu nggak tahu dikasih tahu Allah gitu loh. Kamu nggak mampu dimampukan Allah, kamu nggak kuat dikuatkan Allah. Sebenarnya itu kuncinya. Baru di situ saya sadar, oh iya ya. Benar juga nih kata-kata Pak Pur. Lurus. Karena belok sedikit aja udah kacau. Belok aja sedikit, nggak ke Allah, kacau kita. Disitulah, oh ya Allah, ternyata seperti ini pembelajaran berguru kepadamu ya Allah. Kenapa ada kata-kata berguru kepada Allah kan gitu? Ternyata itu. Jadi memang kita harus komunikasi terus, minta bimbingan terus. Karena Allah memberikan pemahaman langsung dalam kehidupan yang kita alami. Ini terjadi semalam, keanehan yang luar biasa Pak Mahmud. Saya habis menjalankan amanah di Pondok Gede, Gurah. Udah kemalaman nih jam 11. Tiba-tiba Allah kasih rasa ketakutan saya. Loh, tumben ini rasa takut. Sadar saya, yang ngasih rasa takut Allah. Sudah aku berlindung kepadamu ya Allah dari rasa takut ini. Tadinya mau niatnya pulang ke sini nih. Saya harus pulang ke Cengkareng atau nginep di rumah orang tua saya ya Allah. Ini komunikasi nih pakai kesadaran. Nah dijawabnya itu dengan hal yang hampir-hampir kecelakaan saya. Tiba-tiba ban belakang itu kempes. Dan di dalam bannya itu kan ada cairan anti bocor tuh. Keluar dia, licin kan. Astagfirullahaladzim. Nah waktu pakai akal pikir, waduh sialan gini gitu lagi. Tapi begitu ambil kesadaran lagi,
pakai kesadaran lagi gitu kan, menyadari, oh ini jawaban dari Allah, berarti saya harus nginep Cililitan. Saya dorong tuh sampai depan pasar Keramat Jati, ada tambal ban, belok saya nyebrang kanan kan, dicek nggak ada, bocor, di kompak normal lagi. Nah disitulah semakin yakin bahwa itu jawaban dari Allah. Ya sudah, gitu loh maksudnya. Komunikasinya itu ya seperti itu. Kadang Allah memberikan jawaban-jawaban itu ya apa yang kita alami, cuman kitanya menyadari enggak gitu loh. Kalau pakai akal pikir itu, wah ini sial saya, oh gini saya, itu saya, kan gitu kalau pakai akal pikir gitu kan. Tapi begitu menggunakan kesadaran, menyadari kembali tadi, minta apa gitu loh, minta petunjuk apa, minta apa, ternyata dijawab langsung. Jangan kamu, dan pulang ke sana, sini aja. Baru gitu. Udah. Alhamdulillah subuh baru saya ke sini. Hal-hal seperti itu loh maksudnya, Pak. Dalam keseharian tuh begitu ternyata. Tapi ya itu tadi, kadang-kadang ya pas lagi nyambung, pas lagi dimampukan ya nyambung gitu loh. Connect. Tapi kalau pas lagi dilalaikan ya itu tadi, lupa lagi. Harus proses nyambung dulu. Jadi sadarnya di saat duduk timpu doang. Dalam aplikasi enggak. Nah itu ternyata akhirnya masih bingung hidup kita. Ngomong sadar Allah, ngomong kenal Allah, tapi dalam hidup masih bingung, kan mustahil gitu loh. Berarti kita masih berdusta. Gitu loh. Nah, kita ini harus memperbaiki itu, kita harus akui. Gitu. Harus jujur, ya Allah sejujurnya saya ternyata masih seperti itu. Tolong ya Allah, bimbing ya Allah. Jangan biarkan aku terlalu lama seperti ini. Aku benar-benar ingin hidup ini itu benar-benar hidup untukmu. Ibadah ini benar-benar untuk ibadah untukmu. Jangan biarkan aku terlena. Jangan biarkan jiwa, raga, dan ruh ini lalai darimu ya Allah. Nah itu komunikasikan terus. Karena ternyata kalau enggak dikomunikasikan ya begitu. Makanya saya untuk menanamkan kesadaran dengan cara saya, belajar saya ya menuliskan itu. Menuliskan di status, menuliskan di WA, menuliskan di Facebook. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, diperjalankan jiwa, raga, dan ruhnya oleh Allah. Kan itu sebenarnya itu untuk melatih kesadarannya. Alhamdulillah, menikmati jaminan Allah. Itu sebenarnya proses saya belajar untuk menanamkan kesadaran. Tapi kadang-kadang diterimanya kan, wah riya lah, beginilah, ujub lah, segala macam lah. Ya tapi nggak peduli saya dengan itu semua, karena itulah cara saya gitu loh. Untuk menanamkan kesadaran, mendudukkan kesadaran dengan cara dituliskan. Ya kalau yang membutuhkan pasti terasa, gitu loh. Tersadarkan dengan membaca tulisannya itu, oh iya. Tapi kalau yang tidak membutuhkan ya udah omongannya kemana-mana. Tapi kita pun tidak menyalahkan. Ya karena kita menyadari proses itu tidak bisa disamakan. Karena tahapan-tahapan menuju untuk kesadaran murni ini ternyata luar biasa prosesnya. Iya, saya dulu kan bingung awal-awal. Makna dekat dengan Allah itu kan kadang dirasakan, dibayangkan, dipikirkan, masih dicari-cari. Ternyata Ternyata rasakan makna dekat dengan Allah dalam
dalam setiap saat kita selalu berkomunikasi dengan Allah. Itu aplikasinya tuh itu sebenarnya. Itulah yang disebut sadar Allah. Selalu komunikasi. Kesadarannya. Komunikasi terus dengan kesadarannya. Tapi memang level awal itu biasanya masih menyadari di sebalik, masih menyadari ada perbandingan lah maksudnya. Oh ini Allah, ini nafsu. Kesimpulannya bisa dikatakan orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang selalu berkomunikasi dengan Allah dalam setiap saat dan waktu, kan? Betul. Nah itu kan yang dicontohkan oleh para nabi terdahulu. Dia selalu komunikasi dalam kehidupannya. Bukan hanya dalam sholatnya saja. Bukan saat zikir saja. Makanya kan ada ayatnya. Kalau di ayatnya itu di artinya, yang dipercetakan itu ingatlah Allah kan gitu. Di saat duduk, berdiri, berbaring. Nah hidup kita itu kan cuman itu. Kalau nggak duduk, berdiri, nggak diri, berbaring kan gitu. Disuruh ngingat. Nah kalau pakai akal pikir ngingat, ya susah. Tapi kalau menggunakan kesadaran tadi, alatnya itu. Nah fungsinya kesadaran ini harus kita minta juga ternyata. Ya Allah, aktifkanlah kesadaran jiwa, jasad, dan ruh ini menyadari Engkau. Sesungguhnya diriku gak bisa untuk menyadarkan itu. Zikir ribuan kali juga gak bisa. Tetap. Dan ternyata setelah saya disadarkan oleh Allah, ma'rifat ini macam-macam juga. Jadi setelah kita benar-benar mengenal Allah, itu akan diperkenalkan oleh dengan ciptaan-ciptaannya gitu. Ini loh. Agar apa? Agar tidak tertipu gitu dengan ciptaan. Dan proses itu memang sangat-sangat menakjubkan bagi saya yang awam gitu loh. Yang awalnya nggak paham apa-apa, begitu Allah bukakan itu tentang itu, wah gitu loh. Tapi di situ saya sadari lagi. Oh, ternyata Allah memperkenalkan ini itu agar tidak tertipu. Bukan harus diakui gitu loh. Diakuin aku bisa begini, aku bisa begitu, aku kenal ini, aku kenal itu gitu loh. Ternyata menyadarkan diri saya bahwa Allah lah benar-benar harus kita tuju, itu Allah sang pencipta, bukan ciptaan. Dan tanpa sadar dalam kenyataan hidup kita masih membandingkan Allah dengan ciptaannya, membandingkan Allah dengan makhluknya. Nah ini yang saya sering rasakan gitu. Tapi disadarkan gitu. Tak kala lagi membandingkan Allah dengan makhluknya, disadarkan sama Allah. Aduh, sadar lagi. Astagfirullahaladzim. Nah itulah problema-problema jamaah-jamaah zikir napas. Sadar Allah. Ternyata belum mengaplikasikan kesadarannya dalam kehidupannya. Karena sesungguhnya kalau benar-benar aktif formula itu otomatis gitu loh. Kesadaran jiwa, jasad, ruh jenengan udah sadar Allah. Aplikasinya dalam kehidupannya menyadari Allah. Setiap saat, setiap waktu. Itu udah pasti menerima, bersyukur, yakin, sikapnya itu loh, atas pertolongan Allah, nggak ada keraguan, dan perilaku kehidupannya udah pasti amanah tanda perintah, dan di saat menjalani kehidupannya pasti santai-santai saja karena sudah otomatis gitu loh. Yang jadi masalah karena kita itu masih pakai pemahaman akal pikir kita, jadi dipisah-pisah gitu loh. Sehingga apa? Begitu aplikasi harus nerima.
aduh ternyata berat gini gitu, karena masih pakai akal pikir kita. Ya masih tergantung dengan kemelekatan jasa. Nah, Jiwanya itu. terus keadaan susah suruh bersyukur, gimana orang susah suruh bersyukur? Masih bergantung. Nah itu kan. Proses melepasnya. Nah itu di proses melepas itu kan ternyata harus mengalami keadaan-keadaan yang memang benar-benar Allah yang memahamkan gitu loh. Ini loh kesadaranmu masih di sini. Ini loh kesadaranmu sudah di sini. Nah ini loh kesadaranmu sudah di sini. Itu kalau yang nggak kuat stres. Iya. Enggak, pengalaman saya sadar tadi. Iya. Melepas kemelekatan jasad. Masya Allah. Kalau kita ngandalin kemampuan kita, ini luar biasa. Ini hati kayak ada yang ngelitik ini. Saya seminggu ini terus terang itu berantem dengan diri saya sendiri, dengan nafsu saya sendiri, termasuk nafsu amaro, nafsu nafsiyah, nafsu ego diri, marah segala macam. Ini perang di dalam. Ya Allah, ini pengen ngelepas ini. Ya Allah, ya selalu nyambung memang. Saya pakai yang itu, caranya saya pakai yang Bapak yang Selamat Utomo itu. Nah ya, itu. Aku gak mampu, aku lemah ya Allah. Ini kalau nggak sadar begitu, kita mengakui kita yang mampu. Walah. Konslet ah. Konslet. Saya sadar ini kalau saya ngandalin saya yang mampu, dijamin syarat gangguan jiwa maksudnya. Iya. Saya kerasa ini. Pak, sadar saya itu. Ini tanda-tanda awal-awal orang mau, mohon maaf ya, gangguan jiwa ini berarti. Ini gelisah, gelisah. Siang malam saya gelisah, gelisah nggak ada sebabnya. Nah, Tahu-tahu, ya Allah, kok gelisah. nah, itu kan setelah gelisah nyambung ke sini, ya Allah kok kepala berat. Ini kalau kita coba enggak ketemu. nggak bisa. Kita harus sadar dulu, ya Allah, ini keadaan Engkau yang menghendaki, terus terima dulu. Sebenarnya kalau jenengan mau memahami pakai kesadaran, itulah cara Allah memperkenalkan ciptaan-ciptaan yang ada dalam diri jenengan itu loh. Ini loh nafsumu, ini loh nafsu supial, mawah yang menurut keilmuan itu loh. Sebenarnya sedang diperkenalkan. Ini loh pikiranmu, ini loh ini loh ini. Rasulullah setelah perang Badar, Rasulullah itu berkata, kenapa ya Rasulullah setelah perang Badar harusnya kita bahagia, sudah menang di perang, kok sampai masih sedih? Kata sahabat, aku sedih karena setelah ini ada perang yang lebih besar lagi untuk umatku. Loh, kata para sahabat, perang apa lagi nih? Ternyata Rasulullah jawabnya, memerangi diri sendiri, nafsunya itu. Berat kata Rasulullah itu. Setiap detik, setiap saat nafsu itu selalu ingin menjerumuskan kita. Iya, perang Badar di situ kan. Iya. Nah itu jiwa yang sadar itu begitu menyaksikan bu Di pertempuran. terus sedangkan nafsu tahu kelemahan kita nggak tahu yang mana ini nafsu. Kalau nggak paham titik-titiknya. Nah itu sebenarnya itu tadi kan saya bilang kemarin tuh saya bikin status itu. Awal pertama harus menyadari mengenal Allah. Setelah kita mengenal Allah, perkenalkan ciptaan-ciptaannya itu loh maksudnya. Saya diproses Allah untuk melepaskan kemelekatan itu, Mas Ustaz. Kalau diceritain kan perih. Dipisahkan anak, dipisahkan istri, dijadikan keadaan-keadaan yang tadinya nyaman-nyaman aja jadi nggak nyaman gitu loh. Itulah tapi proses Allah tadi agar kemelekatan itu lepas dari hati saya. Dan itu saya sadari gitu loh. Oh ini cara Allah untuk melepaskan kemelekatan-kemelekatan, keakuan-keakuan di dalam diriku, di dalam jiwaku. Lah kalau pakai akal pikir, stres tak? Stres benar. Dah. Kalau nggak mau nerima. Ya iya. Ngadain usaha kemampuan diri di jalan. Diusahakan pakai kemampuan diri. Jeblak saya udah dari kemarin itu. Udah pasti
nggak sadar gitu. Pasti konslet. Tapi itu karena saya sudah diproses konslet gitu loh. Proses nggak waras. Akhirnya dipahamkan gitu loh. Oh, ini yang namanya lurus ke Allah, bergantungnya ke Allah. Yang bisa menyelesaikan Allah. Akhirnya di situ sadar lagi ke Allah lagi. Akhirnya dimampukan lagi gitu loh. Disadarkan untuk mampu. Diberikan kekuatan untuk menjalani. Walaupun dalam kondisi kenyataannya memang menurut akal pikir kita nggak enak gitu. Tapi begitu pakai kesadaran, nikmat gitu. Masya Allah, alhamdulillah, nikmat ya Allah, ternyata diproses oleh engkau itu nikmat ya Allah. Akhirnya keluar ungkapan-ungkapan itu gitu, memuji Allah. Oh, ternyata kenapa Nabi Ayub itu dikasih penyakit nggak pernah minta sembuh, malah memuji Allah. Engkau yang maha ini, engkau yang maha itu, kan gitu. Ternyata itu karena menyadari itu pemberian Allah gitu. Kalau nggak menyadari itu pemberian Allah, ya pasti gelisah. Saya membaca jenengan pun sama, dikasih anak kondisi seperti itu, ya kan, usaha seperti. Sebenarnya saya membaca itu juga pakai kesadaran saya. Wah, prosesnya luar biasa nih Ustaz. Tapi ya itu, saya hanya bisa mendoakan. Tak kalah saya menyaksikan sahabat-sahabat seperjalanan saya dalam proses gitu loh. Ya Allah. Kenyataan hidup yang Allah hadapkan itu pelajaran. Masya Allah, kalau nggak sadar. Nah, itu. Bener, lari ke selain Allah. Wah, boleh biar ada jalan keluar dari Allah. Kalau wiridnya lillah ya enggak masalah. Tapi kan karena ada satu hijab keinginan ini yang dituju, hasil maksudnya ini bukan Allahnya. Itu jadi hijab lagi, penyakit lagi, tambah beban tambah berat. Setelah wiridnya selesai, dia nunggu, saya nunggu. Mana hasilnya ya Allah, nggak hasil, merasa kecewa. Siapa yang salah? Allah yang disalahin. Padahal bukan Allah yang salah, kitanya salah tujuannya. Nah itu, makanya kalau menggunakan kesadaran itu, makanya saya bilang bisa menguasai dunia lah. Kalau benar-benar sudah duduk gitu ya, dimampukan Allah duduk dalam kesadaran, menyadari Allah setiap saat, setiap waktu, tanpa ruang dan waktu. Dunia ini dan dalam genggaman, dan itu janji Allah gitu. Cuman kita ini di saat diproses, siap enggak? Jangan ngomong pengen genggam dunia tapi diproses oleh Allah, enggak mau gitu, nolak gitu. Nah, itu kabar gembiranya itu gitu loh Ustaz. Jadi kabar gembiranya saya ketawa, keinginan hati saya sendiri. Ada keinginan, ya Allah, mohon maaf nih belak-belakan. Aku ingin punya uang 10 M ya Allah, nggak tanggung-tanggung. Allah kan maha kaya. Iya, cerita saya iya. Kemarin. Ternyata inginnya ini sebenarnya ego, tapi saya sadari keinginan ini muncul atas kehendak-Mu ya Allah. Tanpa Engkau kehendaki muhal. Muncul keinginan ini. Aku terima keinginan ini. Terproses tasbih tahmid takbir. Terakhir aku serahkan keinginan ini padamu ya Allah. Hanya Engkau yang mampu gini-gini. Aku berserah diri padamu ya Allah. Saya panggil nama Allah ya Allah ya Allah. Tapi setelah ada ketersambungan dengan Allah, saya udah nggak ingin lagi itu. Nah itu keinginan tuh buat apa sih? Nanti itu nafsu tadi. Dipahamkan kan akhirnya itu nafsu mumun gitu, istilahnya bahasanya gitu loh. Iya. Kalau dibahasakan. Nah, setelah itu nyambung. Sudah nggak ingin lagi. Iya. Jadi hanya menjalankan apa yang sudah Allah hadapkan, ya udah. Ini udah Allah hadapkan, ini saya jalan. Tapi menggebu-gebu di hati kayak kemarin pengen 10 M, nggak ada udah. Hilang sendiri gitu. Nah, yang jenengan alami itu saya udah alami. Gitu loh.
Waktu masih di grup KJ saya tuh. Saya begitu sama, 5M, cuman kemarin itu bukan 10M, 5M saya bilang. Diketawain emang. Tapi ya begitu sama, pas dia udah dipahamkan oleh Allah. Ya itulah keinginan nafsu. Nah sekarang ini prosesnya saya nggak minta, nggak apa, cuman semuanya aku serahkan pada Allah. Cuman nggak ada gambar 10M, udah nggak ada di hati ini. Kalau kemarin awal-awalnya mesti ngegambar, ngebayang, waduh. Iya. Tapi sekarang sudah mulai nyambung. Kita hanya menyerahkan semuanya pada Allah. Udah terserah bimbingan Allah gimana udah. Cuma nggak mikir udah. Iya. Udah nggak ada bayangan. Nah itulah tingkatan-tingkatan dalam kesadaran tadi, Ustadz. Ya kan? Jadi kalau masih di jasad itu kesadaran kita itu kan minta terus. Tapi kalau udah mulai jiwa, itu udah mulai menyadari tuh bahwa sudah dijamin. Kalau udah selesai sudah, tinggal tersedia semua kan, tinggal dijalani. Gitu loh maksudnya. Iya. Nah memang tapi harus dilewati proses itu. Dilewati. Semua orang pasti akan melewati proses itu. Apalagi kita satu metode. Pasti banyak cuma ada satu yang pengen kaya, pasti saya. Iya. Siapa yang pengen hidupnya susah? Ayo, pasti pengen itu bahagia. Iya, bahagianya tapi menurut akal pikir kita. Iya. Gitu loh. Ternyata setelah saya alami, orang-orang yang punya duit itu masih bingung kan gitu. Kalau bukan dikayakan Allah ya. Tapi kalau yang dikayakan Allah, dia akan dibelanjakan di jalan Allah. Sesuai bimbingannya gitu loh. Nabi Muhammad itu kan kaya. Tapi kekayaannya itu digunakan di jalan Allah. Soalnya prosesnya kan macam-macam. Nah, dia kembali ke Allah karena dia terlilit hutang. Akhirnya sadar, oh kembali ke Allah. Ada yang karena dia kembali ke Allah banyak masalah dengan keluarga. Dia ditinggalkan keluarga sama anak ada masalah. Akhirnya kembali ke Allah. Jadi itu fasilitas yang Allah berikan. Masalah hutang, masalah keluarga itu adalah kendaraan buat kita bertemu dengan Allah. Ya kalau kata Uje itu surat undangan. Nah, Surat undangan untuk kembali ke Allah. Nah, tapi tergantung lagi kepada diri kita. Kita itu butuh Allah yang seutuhnya atau hanya karena sesuatu. Nah, itulah kemurnian tadi. Tapi nanti kalau udah sadar Allah sesuatunya hilang kayak tadi, udah hilang. Pasti. Awal-awal doang sih sebenarnya. Iya. Nanti kalau udah serah, udah pengen selesai masalah, pengen beres itu udah terserah Allah. Iya. Yang penting aku udah serahkan kepadamu, ya Allah udah terserah kamu. Iya, nggak mikir lagi kan? Nggak mikir udah. Tinggal jalanin aja kan? Apa yang ada memang diamanahkan dalam keseharian kita. Ya, amanahnya pel udah ngepel. Nah itu. Jangan nyetir pesawat. Nah itu loh maksudnya. Allah. Dan itu pun masih terganggu, muncul gitu dalam pikiran kita, perasaan kita, hal-hal seperti itu masih muncul gitu loh. Kalau kita nggak benar-benar disadarkan oleh Allah gitu, iya. Itu muncul karena ya itulah sifat manusia, nggak pernah merasa cukup tadi. Tapi untuk menanamkan kesadaran dijamin Allah gitu kan, istilahnya ya segala sesuatunya dijamin oleh Allah itu kan perlu dilatih itu kan. Iya. Dilatih. Nah cara melatihnya ya memang beda-beda. Kalau cara melatih saya ya saya dengan dituliskan agar dibaca, agar disadari oleh kesadaran gitu. Nah itu dalam arti kata. Kalau bahasanya Mas Endang itu ya begitulah itu ya. Jadi ya memang proses itu Ya, proses. harus dilewati, gak bisa kita tolak. Prosesnya Mas Endang ya kayak begini, ya sampean proses dari Allah kayak begitu. Saya prosesnya ya kayak begitu. Nah, Masing-masing prosesnya beda-beda. nah itu kalau jenengan sudah menyadari ke situ kan enak, gitu loh. Nah sebenarnya yang kemarin kita bahas tuh itu tentang itu. Tapi kan jenengan ngomongnya, aduh belum nyampe ke situ mah. Padahal kesadarannya udah nyampe waktu, cuman tidak menyadari tadi. Ya minggu kemarin, Iya. sampai sekarang. Nah itu, alhamdulillah. Dengan setelah diproses, akhirnya disadarkan jenengan. Oh, Itu luar biasa. Saya
2 hari yang kemarin, 3 hari yang lalu kemarin, ya Allah, ini apa ya? Berkecamuk. Hati ini, masya Allah, gelisah kok gelisah, tapi saya biasa gak ada masalah, kok tiba-tiba gelisah ya Allah. Nah, Allah kasih kegelisahannya. Jadi mohon maaf ya, duduk nggak enak, berdiri nggak enak, nggak tahu pengennya kemana, cuman gelisah aja gitu. Ya saya gelisah, udah dalam masuk kamar, saya ambil waktu dulu sejam, paling lama 1 jam, setengah jam. Saya duduk, saya pakai patrap diam itu, saya saksikan, saya terima segala yang ada di dalam diri, saya kembali serahkan ke Allah, terus gitu tuh, terima serahkan, itu akhirnya ada titik-titik yang mana hati itu udah mulai anteng, nggak gelisah lagi gitu. Nah itu udah berserah diri ya Allah, udah itu. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada dikit lah. Sekarang masih ada dikit. Itu kan masih dalam istilahnya pakai ruang dan waktu tadi. Ya, maksudnya ruang dan waktu itu kita masih tergantung ke metode gitu loh. Nah, saya sekarang ini diproses oleh Allah dalam aplikasi kehidupan ini loh, Pak Ustadz. Jadi ya dipakai DN nggak bisa, dipakai patrap nggak bisa. Jadi memang harus real dalam kenyataan hidup gitu. Dan di situ saya sadari, oh iya, saya masih bergantung ke situ tuh, gitu loh maksudnya. Bukan ke Allah. Akhirnya ya itu diam sebentar, tak sadari Allah dalam aplikasi ini. Mulai saya terapkan di situ kesadarannya. Main nih, saya ntar berapa jam kemudian tak hilang lagi. Mulai lagi, hilang lagi, mulai lagi, hilang. Terus dilatih itu ternyata. Karena kalau kita masih tergantung ya tadi metode tadi, akhirnya masih ada ruang dan waktu yang harus khusus gitu loh. Nah, tapi kalau udah diproses untuk kesadaran dalam aplikasi itu dibikin nggak mampu, memang udah nggak mampu melakukan itu gitu loh. Ya kalau nggak sadar cari metode lain Nah itu. Iya. Pengalaman saya sempat terbesit dalam hati mau cari metode lain. Duh, ini kurang ampuh metodenya. Metode apa ya? Itu mau bisa mengatasi. Mau dibelokin. Karena kita nggak sadar. Sadar harusnya di hadapan Allah. Ya Allah, aku lemah, aku tidak mampu. Bimbing aku ya Allah. Nah sebenarnya itu kan ya, intinya itu menyadari ketidakmampuan, ketidakberdayaan di hadapan Allah sehingga dibimbing gitu. Cuman kita kadang-kadang masih terpentoknya itu di metodenya gitu loh. Nah itu nyari-nyari lagi. Gitu. Di saat nggak dimampuin DN nyari selain DN. Iya itu kadang. Padahal kalau yang saya rasakan, semakin kita mencari yang lain, semakin kita kebingungan sebenarnya. Itu emang itu benar kata sampai kuncinya, sadari kelemahan diri, sadari ketidakmampuan diri di hadapan Allah. Udah mohon bimbingan Allah, udah jalani, ngikutin anu aja gitu, ngalir aja gitu. Mau gimana kita ngalir aja. Nah itu, makanya kesimpulannya bagi teman-teman, sahabat-sahabat NSA dimanapun berada, setelah kita pelajari teknik-teknik atau metode-metode yang diajarkan di Padepokan Patrap tentang zikir napas sadar Allah, 3T ATP dan 3S, ini memang harus benar-benar real kita aplikasikan dalam kehidupan. Karena di saat kita masih bergantung kepada metode itu, malah jadi bingung, malah mencari-cari lagi. Sebenarnya tinggal kita aplikasikan. Kalau kesadaran itu benar-benar sudah teraplikasi, duduk dalam kesadaran menyadari Allah, yaitu otomatis, secara otomatis sebenarnya nggak usah dicari-cari lagi. Menerima itu seperti apa nggak dicari-cari lagi gitu loh. Dengan secara otomatis jiwa kita akan menerima, mensyukuri dan meyakini pertolongan Allah. Dan dalam kehidupan pasti dalam konsep amanah tanda perintah. Nggak bakalan itu. Kalau benar-benar udah duduk dalam kesadarannya menyadari Allah, nggak amanah gitu loh maksudnya. Pasti amanah. Nah ini pemahaman-pemahaman ini akan kita pahami setelah kita aplikasikan melalui proses-proses tadi.
Ternyata masih banyak terjebak, masih tertipu dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kan gitu. Belum benar-benar murni. Nah, ini untuk mencapai kesadaran yang murni ini memang perlu kesungguhan, menyadari bahwa diri kita itu tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Sehingga di situ nanti dimampukan, dibisahkan, dititipkan. Insya Allah, mudah-mudahan bagi teman-teman dimanapun berada, kita masih tetap sama-sama dalam bimbingan dan lindungan Allah dalam kehidupan nyata. Amin. Nah, baik, kita lakukan DN berjamaah, ngambil posisi yang nyaman. Bagi teman-teman yang ada di rumah, monggo silahkan ngambil posisi yang nyaman. Boleh duduk timpu, duduk sila. Nah, ini ada Pak Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, untuk teman-teman, sebelum kita melakukan zikir napas, kita melakukan dulu penyerahan. Kita serahkan dulu rasa-rasa yang kita miliki dalam hati ini, keakuan yang ada dalam diri ini, kita serahkan kembali ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuserahkan jiwa, raga, dan ruh ini kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuserahkan anak dan istriku ini kembali kepadamu ya. Ya Allah, kuserahkan harta-hartaku ini kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala ilmu-ilmuku ini kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala guru-guruku ini kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala permasalahan dalam hidupku ini kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuserahkan segala penyakit yang ada di dalam jiwa ragaku ini kembali kepadamu ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awal dari Allah, kita kembalikan semua kepada Allah sehingga benar-benar hati ini kosong dari rasa memiliki. Setelah benar-benar hati ini kosong dari rasa memiliki, gunakan kesadaran jiwa kita menyadari bahwa diri ini tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa di hadapan Allah. Setelah jiwa kita menyadari itu, barulah kita panggil Allah dalam hati kita. Hati yang sudah tidak ada lagi rasa memiliki dan sudah bersih dari berhala-berhala dalam hati kita. Kita hadirkan Allah dengan menyebut asmanya, dengan menyebut namanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Panggil namanya dengan penuh rasa butuh. Panggil namanya penuh dengan kelembutan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setelah benar-benar diri kita menyadari Allah yang dekat, barulah kita minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga untuk selalu berzikir,
bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. Bimbinglah jiwa, raga, dan ruh ini untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Matikan jasad kita dan sadari napas kita keluar masuk melalui hidung kita tanpa kita atur. Setelah benar-benar kita sadari napas ini, kita sadari pikiran kita, kita sadari perasaan kita, kita sadari tubuh kita. Setelah kita menyadari jasad kita, kita luaskan kesadarannya menjadi jiwa. Jiwalah yang menyaksikan pikiran, jiwalah yang menyaksikan perasaan, jiwalah yang menyaksikan jasad. Setelah benar-benar kita menjadi jiwa yang sadar, luaskan kesadaran jiwa ini menyadari ruangan yang ada di sini. Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari di luar ruangan ini. Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari langit, planet-planet, bintang-bintang, galaksi-galaksi. Sampai benar-benar meluas menyadari Allah di sebalik alam semesta. Setelah jiwa kita benar-benar menyadari Allah di sebalik alam semesta, kita dudukkan kesadaran jiwa kita menyadari Allah. Lalu mulailah kita berzikir kepada Allah menggunakan hati kita yang mengikuti napas keluar masuk melalui hidung. Jiwanya menyadari Allah, hatinya berzikir kepada Allah. Napas masuk, napas keluar Allah. 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 Yang berzikir hatinya, kesadaran jiwanya menyadari Allah. Sehingga jiwanya menyadari kita berzikir ini dimampukan oleh Allah. Allah. Kita luaskan lagi kesadaran jiwanya. Di saat napas masuk, kesadarannya semakin mendekat ke Allah. Di saat napas keluar Allah, kesadarannya semakin berserah di hadapan Allah. Mendekat Allah, berserah. Hatinya berzikir, kesadaran jiwanya semakin mendekat ke Allah. Hatinya berzikir Allah, kesadaran jiwanya semakin berserah di hadapan Allah. Allah. Allah.
kita luaskan lagi kesadaran jiwanya. Di saat hati ini berzikir, kesadarannya menyadari yang ada hanya Allah. Di saat hati ini zikir Allah, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah. Allah yang ada hanya kekuatan Allah. Sampai benar-benar jiwanya duduk menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. 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 Hatinya berzikir, kesadarannya menyadari yang ada hanya Allah. Hatinya berzikir Allah, kesadarannya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. 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 Setelah kesadarannya benar-benar duduk menyadari yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah, barulah tiga kesadaran ini menjadi satu, tercelup dalam kekuatan Allah. Kesadaran jasad, kesadaran jiwa, kesadaran ruh kita itu masuk ke dalam celupan Allah. Tiga kesadaran ini menjadi satu kesatuan sadar Allah, tercelup dalam kekuatan Allah. Jasad, jiwa, ruhnya menyadari bahwa dalam aktivitas ini semuanya dengan kekuatan Allah. Sehingga di saat kesadaran kita sudah duduk dalam sibghatullah, otomatis dimampukan Allah untuk menerima, mensyukuri, dan meyakini pertolongan Allah. Dan dalam aplikasi kehidupan kita pasti sesuai amanah tanda perintah dari Allah. Sehingga menjalani hidup kita itu santai-santai saja. Karena menyadari semua dengan kekuatan Allah. Hatinya terus berzikir, Allah. Pertahankan kesadarannya menyadari dalam sibghatullah, dalam celupan Allah. Pertahankan kesadarannya menyadari dalam sibghatullah, sehingga kesadaran jasad, jiwa, ruh kita menyadari Allah. Dan pertahankan kesadarannya yang sudah menyadari Allah ini, agar bisa kita aplikasikan dalam kehidupan nyata. Menyaksikan Allah dalam kehidupan nyata. Dan hanya menuhankan Allah. Tidak ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Pertahankan kesadaran yang dalam sibghatullah. Hatinya tetap berzikir,
Bagi teman-teman yang masih ingin melanjutkan zikir nafasnya, silahkan lanjutkan. Saya akan mengakhiri siaran langsung ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.